Bapak sekalian dan juga para penanggap dan juga narasumber lain yang saling melengkapi satu sama lain. Baik, pertama mungkin saya ingin mengatakan tahun 98 ya, Korea Selatan itu dengan Indonesia adalah dua negara yang menandatangani Letter of Intent IMF, LOIMF gitu ya. Karena krisis moneter Asianya diikuti oleh krisis sosial politik dan menjadi krisis ekonomi yang besar sehingga harus mengambil hutang ke IMF dan terkena LOIMF gitu. Tapi kita lihat sekarang Korea Selatan dengan kita posturnya sudah sangat berbeda ya. Dia sangat maju, lebih progresif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira tahun 2000 saya pernah ke Korea Selatan. Ya, waktu itu saya masih bekerja di Bursa Efek gitu karena sama-sama negara yang menandangi LOIMF gitu. Jadi beberapa yang saya tangkap di Korea Selatan itu begini Bapak Ibu sekalian. Ini juga mungkin yang menjadi beberapa suara penanggap dan juga forum guru besar yang mengadakan acara ini. Jadi di Korea Selatan itu di tahun 98 ada gerakan yang namanya shareholder activism yang digarap oleh para guru besar di kampus-kampus. Jadi intinya di Korea Selatan itu pada waktu itu krisis sosial politiknya adalah kekecewaan kelas menengah. Jadi kelas menengahnya itu tidak bisa mengambil klaim dana pensiun karena kejatuhan harga saham dan sebagainya. Reksadana saham jatuh dan kemudian mereka merasa bahwa itu dikerjain oleh para chaebol. Chaebol itu adalah oligarki lah kalau bahasa kita. Mereka menamakan konglomerat itu adalah chaebol. Nah, di tengah chaebol sama penguasanya juga sibuk sama dirinya sendiri. Jadi pada waktu itu di Korea Selatan itu sebenarnya pemicunya Presiden Kim Yong Sam ya sebelum di tahun sekitar 96 atau 97 gitu. Dia menangkap Presiden Roh Tae-woo dan Chon Dok-wan bersama para oligarki pendukungnya. Nah, kemudian dibalaslah oleh Presiden Roh Tae-woo dengan membacorkan data ke CNN, kemudian CNN membongkar korupsi anak-anaknya Kim Yong Sam. Nah, akhirnya nih para oligarki ini, para cebol dan para elit ini berantem. Nah, kelas menengahnya kemudian gerah gitu. Di tengah kita semua ini apa turun reksadananya, dana pensiun nggak bisa diambil segala macam, Anda malah ribut sendiri, ngurusin urusan sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam cerita di Korea Selatan ini, dua kekuatan politik ini semua akhirnya jatuh bersama gitu. Makanya kemudian setelah itu muncul presiden internet ya, presiden yang dipilih karena dia popularitas di internet di Korea Selatan. Nah, kemudian para guru besar di kampus itu mendorong yang namanya shareholder activism, biar kita itu bisa mendorong perubahan. Nah, mereka menggunakan yang namanya hak suara di rapat umum pemegang saham. Jadi karena cebol-cebol ini semua adalah perusahaan publik, dibelilah satu lembar saham dan mereka melakukan suara di dalam setiap RUPS itu menyerang para cebol itu dan gerakan ini cukup masif terstruktur sampai akhirnya bisa merubah aturan-aturan terkait dengan aturan pasar modal di Korea Selatan, termasuk menghasilkan yang namanya eh, arbitrase, jadi peradilan ad hoc court, jadi peradilan peradilan ad hoc terkait dengan transaksi-transaksi keuangan. Di situ juga Korea Selatan memasuki era bahwa mereka begitu tegas melakukan tindakan hukum, penegakan hukum terhadap pelaku insider trading. Jadi kalau tadi Mas Wija mengatakan kalau kita bicara perdagangan orang dalam, itu ada dua unsur Bapak Ibu sekalian, ada orang dalam, ada informasi orang dalam. Jadi Ray Dalio kemarin itu sudah dalam masuk informasi orang dalam kaitan dengan Danantara. Karena dia termasuk orang yang mengetahui informasi Danantara mau ngapain. Karena diajak ngomong sama yang orang-orang dalam di Danantara. Nah, Korea Selatan sangat tegas terhadap ini. Jadi yang namanya transaksi benturan kepentingan terhadap orang dalam dan pemilik informasi orang dalam itu nggak ada ampun. Dan kemudian mereka menghasilkan bahwa ada yang namanya di luar peradilan pidana sebenarnya juga peradilan pidana yang diganti dengan denda dan dimasukkan ke dalam daftar hitam seperti juga yang ditempuh oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat menempuh dua cara pelaksanaan pidana gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang kemudian mendorong yang namanya governance di Korea Selatan.
Nah, di kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian, krisis sosial politiknya lebih diakibatkan karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi yang selama itu diatasi oleh pemerintah, terutama subsidi energi dan juga bansos. Dalam hal itu, waktu era Soeharto terkait 9 bahan pokok. Maka di bawahnya marah-marah gitu ya, sehingga akhirnya gejolak politik dan juga kejenuhan kelas menengah kita lebih kepada kejenuhan kepada politik Soeharto yang sudah terlalu lama. Jadi kita boleh dibilang reformasi kita berjalan kepada seolah-olah ya momentum saja, tidak terstruktur untuk apa yang akan dikelola. Tapi yang ingin saya katakan dari semua pertanyaan tadi, gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita 98 reformasi yang kita usung, termasuk oleh Bapak-Bapak Ibu senior ekonom yang sekarang juga, ya terutama waktu itu kan juru bicaranya juga Bu Sri Mulyani, sekarang Menteri Keuangan gitu ya, kemudian bapaknya Pandu, Pak apa, Pak Sahril almarhum gitu ya, gitu, Bu Sri Mulyani gitu, Anggito dan sebagainya. Waktu itu menyuarakan bahwa kesalahan kita adalah kita membiarkan yang namanya transaksi konflik kepentingan dalam perbankan kita, terutama terkait dengan BMPK, batas minimum pemberian kredit yang diberikan kepada afiliasi ataupun pemilik banknya. Tadi Bapak penanggap ada yang mengatakan senturi, saya ingin menanggapi lagi lebih jauh. Kita harus mencegah yang terjadi tahun 98 terjadi lagi. Karena biaya krisis itu tidak murah. Kalau Senturi kan tidak melahirkan krisis besar ya. Tapi kan kalau 98 melahirkan krisis besar. Krisis besar itu sampai hari ini kalau kita hitung obligasi rekap yang di revolving masuk ke dalam sudut utang negara kita masih kita rasakan untuk membayar bunga obligasi rekapnya. Kita juga nggak pulih-pulih. Kita juga menjadi bangsa yang sangat pragmatis dalam politik. Jadi artinya kalau kita membiarkan krisis ini terjadi, jadi seperti katakan beberapa penanggap, kita harus mencegah, walaupun seperti negara minarut, negara air laut, tapi menurut saya bersuara benar, melawan suara itu walaupun nanti MK-nya juga bisa diatur dan sebagainya. Tapi menurut saya, para pendidik maupun orang di kampus dan orang-orang yang masih... Jadi bangsa ini jangan sampai kehilangan para cendekiawan dan para ulamanya. Jadi kalau cendekiawan dan ulamanya juga sudah tidak memperjuangkan suara kebenaran, menurut saya kita akan menjuju kegagalan yang lebih sistematis. Jadi walaupun katakan saja mungkin akan kalah di MK dan sebagainya, menurut saya proses judicial review itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dikatakan bahwa yang penting orangnya, saya setuju-setuju saja. Tapi menurut saya, tidak orang sebaik apapun kalau tidak dibuat sistem yang baik, ya dia akan tidak baik. Salah satu contohnya, apakah produk ini dihasilkan oleh orang yang baik? Mohon maaf, menurut saya, kalau kita kembalikan segala sesuatu berawal dari niat, kalau saya baca Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 ini, menurut saya nawaitunya udah nggak beres gitu. Nawaitunya misalnya dengan ada pasal yang secara tegas mengatakan bahwa organ BPI dan Antara bukan penyelenggara negara. Menurut saya, kalau secara hadis kita harus menentukan hadis yang sahih itu runtutan ke belakangnya ada. Lah, runtutan asetnya dari Inbreng Aset Negara. Bagaimana terus Anda mengatakan bahwa itu bukan penyelenggara negara? Jadi, buat saya yang bukan akademisi seperti Bapak Ibu sekalian, bukan cendekiawan, saya berharap suara-suara cendekiawan ini dipersatukan untuk kita menguji apakah ini dengan cara yang benar gitu ya. Kan kalau kalau di dunia akademis ada literatur reviewnya diuji sampai betul-betul memang ada gitu teorinya. Nah, sekarang kalau misalnya pasal bukan penyelenggara negara, asetnya dari aset negara, menurut pemahaman saya, ini udah hadis yang dohir ini. Jadi artinya udah sesuatu yang menurut saya tidak jelas runtutannya. Dan menurut saya akademisi harus bersuara. Bersuaranya kemana? Ya tentu lewat suara hukum ya, lewat parlemen, lewat segala macam. Nah, itu menurut saya yang perlu dikedepankan. Dan tadi ada beberapa mengatakan sentimen negatif di saham dan sebagainya. Mungkin perlu juga kita merintis apa yang disebut dengan shareholder activism seperti di Korea Selatan. Jadi artinya memang diakomodir semua BUMN yang sudah go public ini
Dan dalam rules besok misalnya di BRI, Bank Mandiri, di Telkom, bersuara juga gitu di situ. Walaupun tidak akan mempengaruhi voting right. Tapi minimal kita menjadi pressure group di tempatnya. Kan tentunya bahwa kita selalu mendorong bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan perubahan gitu ya. Tapi kita juga harus memberikan bahwa gerakan intelektual itu juga gerakan perubahan. Adanya di tempatnya. Tempatnya judicial review. Kalau kita mau bicara di RUPS juga itu adalah tempatnya. Menurut saya saatnya juga kita punya gerakan yang progresif gitu. Agar negara ini juga sebetulnya kalau terjadi sesuatu di depan, bukan sekedar ngomong apa gue bilang gitu. Tapi sementara kita belum pernah melakukan perjuangan di tempat yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat mendorong bahwa mungkin lewat forum ini ada beberapa cendekiawan intelektual melakukan gugatan judicial review gitu ya, ataupun apapun juga. Tadi dikatakan oleh salah satu penanggap, menurut MK kerugian BUMN itu adalah kerugian negara. Itu sebenarnya begini, ceritanya itu sebetulnya sudah sejak lama BUMN itu memintakan fatwa bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu. Argumentasinya selalu terkait business judgment rule gitu ya. Jadi artinya kalau ada terkait kerugian negara, orang BUMN itu jadi takut mau bergerak karena secara bisnis takut nanti jadi kerugian negara. Nah, fatwa itu kemudian keluar fatwa dari MA bahwa kekayaan negara yang dipisahkan. Makanya di Undang-Undang yang nomor 1 2025 ini ada disebut BUMN kekayaan negara yang dipisahkan. Tadi yang dari penanggap mengatakan putusan MK itu, MK mengatakan walaupun kekayaan negara yang dipisahkan, dia tetap harus unsur penguatan negara dan kerugiannya tetap kerugian negara. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya melakukan business judgment rule, saya tanpa konflik kepentingan, kemudian saya tanpa ada yang mempengaruhi, murni saya, kesalahan saya mengambil kebijakan. Orang bisa salah. Ya kan? Jadi artinya gini, orang bisa salah tapi jangan bohong. Artinya apa? Begitu nanti hukum memuji, kan ada yang disebut dengan mens rea. Kalau orang kemudian menimbulkan kerugian, tapi dia bisa dibuktikan bahwa dia betul-betul, ya namanya salah judgment kan bisa saja terjadi. Tapi jangan bohong. Selama ini saya selalu melihat begini, misalnya ketika di Senturi, oh jangan kriminalisasi kebijakan gitu. Tapi kita lihat gitu, ini bohong nggak sih kalau misalnya katakan aja yang ngambil kebijakan itu sudah ditekan secara politik. Kan itu ya masalahnya. Jadi masalahnya itu kan sebetulnya bukan soal kriminalisasi kebijakan. Tapi ketika Anda mengambil kebijakan, apakah Anda independen terhadap pengaruh? Jadi kalau sekarang kita mengatakan soal itu, di Amerika Serikat yang tidak punya BUMN, tidak punya kerugian negara, yang namanya USSEC, ya kalau di kita OJK, itu keras juga terhadap hal ini. Kalau Anda mengakibatkan kerugian publik dari laporan keuangan Anda, ya Anda juga akan diperiksa juga oleh USSEC gitu. Yang akan dilihat apa? Apakah Anda memenuhi unsur? Saya contoh gini, ambil contoh perdagangan orang dalam. Di Amerika Serikat itu di pasal 20, di undang-undang mereka, Securities Exchange Act. Di kita itu ada di pasal 95, 97. Ambil contoh gini, ketika saya mengambil keputusan, saya akan diuji. Anda punya hubungan afiliasi tidak dengan apa yang akan Anda putuskan? Saya ambil contoh gini, biar kita lebih real dan konkret. Sebetulnya, kenapa saya selalu mengatakan saya khawatir bahwa yang namanya Danantara ini akan digunakan secara nggak baik. Satu, kalau menggunakan laba ditahan dari BUMN dan itu dipakai untuk investasi, sekarang Telkom itu juga punya laba ditahan dari Telkomsel, anak perusahaannya. 6,4 triliunnya dia investasikan ke dalam GoTo. Kenapa itu menjadi masalah menurut saya? Satu, saham GoTo, baik itu pendiri Gojek maupun Tokopedia, nilainya itu 1 perak satu lembar sahamnya. Standar akuntansi nomor 22 mengatakan, revaluasi harga saham akan dilakukan kalau terjadi revaluasi goodwill ketika terjadi aksi korporasi. Dalam hal ini merger, akuisisi, dan sebagainya. Tapi syaratnya satu, ada investor baru yang membeli di harga revaluasi goodwill itu.
Nah, investor baru yang masuk di harga revaluasi goodwill itu adalah Telkomsel. Nilainya 6,4 triliun. Itu dari siapa? Dari laba ditahan. Kalau kita ngomong 6,4 triliun, kalau dipakai untuk digitalisasi pertanian, mana lebih menguntungkan dengan nyuntik GoTo. Nah, orang bisa berargumen segala macam. Oh, GoTo itu ekosistem segala macam. Oke, tapi sekarang persoalannya, Menteri BUMN, pengendali BUMN, dengan pengendali boardroom GoTo, itu kakak beradik, afiliasi. Ada undang-undangnya pun, OJK diam aja tuh. Kemudian, yang jadi persoalan lagi apa? Kalau berdasarkan undang-undang pasar modal, adakah pihak tertentu yang diuntungkan? Ada. Pemegang saham lama yang 1 perak, exit begitu harganya 265 oleh Telkomsel. Berarti aksi itu memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Itu saja tidak diperiksa, tidak segala macam. Kalau undang-undang ada aja tidak kita hormati, sekarang ditambah lagi penegasan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Danantara, dia bukan penyelenggara negara dan bukan kerugian negara, menurut saya hancur kita ini. Artinya sesuatu yang selama ini kita pertanyakan tentang persoalan afiliasinya, transaksi benturan kepentingannya, menggunakan undang-undang pasar modal, sekarang ditegaskan bahwa orang-orang yang ada di situ bukan penyelenggara negara dan tidak bisa dituntut secara hukum. Jadi saya memberikan contoh real dan antara ke depan bisa dipakai untuk itu sangat mungkin bisa gitu. Dan di BUMN ini yang punya laba organik hanya bank, Telkom, dan Main ID. Di luar itu semua terkait dengan laba-laba subsidi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah ini bertugas untuk membuat uang mengalir ke rakyat yang paling bawah. Agar rakyat yang paling bawah ini kembali bekerja. Bukan menolong bisnis-bisnis hengki-pengki. Pertanyaannya, hilirisasi nikel, siapa yang punya nikel? Apakah itu ada terkait dengan job creation? Tadi ada yang ngomong misalnya soal blockchain, saya setuju-setuju aja, tapi kita jangan jadi bangsa gumun digital juga gitu. Seolah-olah kalau kita injak ke digital itu bagian dari kemajuan, tapi siapa yang menikmati gitu? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya memberikan contoh itu betapa urgensinya kita punya sikap. Mungkin ini tidak akan merubah apa-apa, tapi saya rasa cendekiawan adalah cendekiawan. Dia tetap harus bersuara ketika ada sesuatu yang tidak benar. Politik adalah politik, dan mungkin kalau tidak bisa kita sadarkan tipis kuping, kalau suara moral saja sudah tidak didengar, sunatullah menurut saya pada akhirnya Fir'aun pun selesai gitu loh. Jadi tugas kita melakukan perjuangan ini, satu untuk memperjuangkan jangan sampai terjadi perang kelas di Republik ini, dan jangan sampai juga terlanjur pada akhirnya kita sudah tidak punya apa-apa. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya bicara gitu? Dan antara sekarang menguasai sebuah konsolidasi laporan keuangan BUMN, tadi dikatakan oleh pembicara ketiga, bahwa menurut majalah ekonomis Indonesia membangun sovereign welfare fund tanpa funding, karena kita memang tidak punya uang cash. Adapun uang cash yang sifatnya cash kita 600-700 triliun, itu juga di perbankannya sudah ditaruh di surat utang negara. Makanya tadi ada pertanyaan, di mana sisi overlappingnya antara Danantara dengan surat utang negara? Karena Danantara sebetulnya nanti akan menciptakan sekuritisasi lewat holding operasionalnya. Itu akan overlapping dan bersaing dengan surat utang negara dan bahkan bisa saling mengganggu satu sama lain. Jadi itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi artinya dalam konteks-konteks seperti itu, kalau nanti misalnya ternyata nilainya jatuh, segala macam jatuh, terjadi default di obligasi yang diterbitkan oleh Danantara operasional, kemudian yang ditawarkan model LOI IMF lagi, dan bagaimana ceritanya kalau yang ditawarkan adalah debt equity to swap, ditukar dengan saham. Sekali saya menjatuhkan Danantara nggak bisa bayar, saya minta pertukaran dengan saham, saya mengambil seluruh BUMN. Kalau itu terjadi, betapa sedihnya kita. Mungkin apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo tentang negara yang gagal bisa terjadi di situ. Jadi menurut saya, yang penting cendekiawan harus bersuara,
harus memperjuangkan ini tidak terjadi. Kalaupun toh nanti terjadi, ya kita bisa berbuat apa? Yang penting kan kita ini ikhtiar gitu, karena takdir itu tetap bukan kuasa kita. Itu aja mungkin sekaligus closing dari saya. Jadi saya mendorong mungkin para cendekiawan untuk mempunyai sikap, melakukan perjuangan-perjuangan kelas, perjuangan kelas yang berkelas gitu. Kita membutuhkan transaksi antar kelas di negeri ini. Bukan 4L, lu lagi gitu. Jadi artinya bagaimana mungkin gitu loh, orang yang misalnya dikenal, wah flexing, pengusaha sukses, politisi juga, pegang Danantara juga gitu. Jadi menurut saya, come on lah gitu. Kita bangsa yang rasional. Saya rasa Prabowo Subianto pun kan selalu menampilkan diri dia orang yang rasional, berpendidikan, dari keluarga bangsawan ekonomi, dengan pendidikan sejak kecil di pendidikan-pendidikan modern. Marilah kita menegakkan hal-hal yang modern. Dalam artian anti konflik kepentingan, menjaga negara ini bisa bertransaksi, mencegah yang namanya 98 terjadi, nepotisme awal dari terjadinya korupsi dan kolusi. Jadi kalau mengatakan mengejar koruptor sampai ke Antartika, tapi sistem yang dibangun di Danantara memungkinkan terjadi nepotisme, bahkan orang-orang yang dipilih rangkap jabatan, menurut saya, Pak Prabowo, selesaikan dulu diri Anda dengan konsep pertanyaan Anda juga. Itu aja. Makasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kesempatan yang sangat luar biasa ini menyimak paparan materi dari Pak Yanuar sampai dengan akhir ini. Terima kasih Bapak dan tadi closing statement untuk motivasi kita semua ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Wijayanto.